Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kenali sampah dan cara menangani. Bersama saya, Umi Koirul Bariah. Sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jenis sampah sendiri yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam. Ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, ataupun sampah perkebunan. Jenis sampah menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu sampah organik. Sampah organik atau biasa disebut sampah basah, yaitu suatu jenis sampah yang dapat membusuk dan terurai kembali. Sampah ini dapat dijadikan pupuk kompos yang berguna dalam menyuburkan tanaman. Contohnya, sisa makanan dari sayur-sayuran, daun kering, ataupun makanan. Kemudian yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik atau biasa disebut dengan sampah kering adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat, sehingga sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, kayu, dan lain-lain. Dampak dari adanya sampah. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti penyakit diare, demam berdarah, tifus, kolera, penyakit jamur, ataupun penyakit cacing. Dampak sampah terhadap lingkungan. Penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali, sampah yang menumpuk di seluruh air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau tidak sedap. Yang ketiga yaitu ada dampak sampah terhadap ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya, yang pertama seperti meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Nah, adapun manfaat membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, menjaga kebersihan. Seperti pepatah yang sering kita dengar, bersih pangkal sehat. Jadi, kita ingin sehat, maka kebersihan yang harus menjadi awal untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua, yaitu mencegah banjir. Seperti pepatah yang sering kita dengar, bersih pangkal sehat. Jadi, jika kita ingin sehat, maka kebersihan yang harus menjadi awal untuk mencapai tujuan itu. Mencegah atau tidak mencegah bau tidak sedap. Bau tidak sedap dari sampah sangat mengganggu kesehatan. Maka untuk mengurangi bau tidak sedap, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mencegah seperti yang ketiga yaitu mencegah bau tidak sedap. Nah, hal yang dapat memperburuk kondisi sampah di suatu wilayah adalah perilaku dan ketidakpedulian terhadap pentingnya penanganan sampah yang baik. Salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakpedulian terhadap penanganan sampah adalah membuang sampah sembarangan. Pengelolaan sampah yang membutuhkan sejumlah tenaga tergantung dari besar kecilnya permasalahan sampah yang dikelola. Selain merupakan tanggung jawab petugas kebersihan, penghuni kampus juga harus berpartisipasi dalam menangani masalah sampah tersebut. Nah, mahasiswa merupakan salah satu pengguna tempat kampus yang banyak beraktivitas bahkan di hari libur di lingkungan kampus, sehingga menjadikan mahasiswa sebagai salah satu penghasil sampah di lingkungan kampus. Mahasiswa sangat bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam mencegah kebersihan lingkungan saat pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Cara menangani sampah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, lakukan gerakan 3R. Yang ketiga, pilah sampah berdasarkan jenisnya agar memudahkan didaur ulang.
Contoh dari Reduce sendiri. Yang pertama, jika kita beli kemasan dalam ukuran besar sekaligus, selain lebih murah juga mengurangi sampah. Nah, itu. Kemudian, kurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Kemudian, selain itu juga kurangi penggunaan tisu, gunakan sapu tangan. Nah, selain itu, kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Contoh dari reuse. Gunakan kertas di kedua sisi, ataupun bisa juga dengan donasi. Sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang yang masih membutuhkan. Terus yang ketiga yaitu gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Contoh recycle. Yang pertama, kita bisa mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton. Yang kedua, membuat kompas dari sampah anorganik. Ketiga, bisa juga mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan sampah kertas untuk dijadikan kertas daur ulang. Cara membuang sampah yang baik dan benar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya kita harus memisahkan antara sampah anorganik basah dengan sampah non-organik, yaitu sampah kering. Kemudian yang kedua, membuanglah sampah di tempat sampah. Yang ketiga, menutup bak sampah untuk menghindari bau dan laut. Yang keempat, memendam sampah organik ke dalam tanah. Sampah basah atau sampah anorganik bisa juga dijadikan pupuk, diolah sendiri atau diserahkan kepada anjingnya. Dan yang keempat, mendaur ulang sampah-sampah anorganik. Tujuannya adalah menambah nilai ekonomi. Tidak ada iman bagi mereka yang berperilaku kotor, karena hanya orang-orang yang beragama baiklah yang menjaga kebersihan. Salah satunya menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih.